Filosofi aksara Jawa ada 20 jenis huruf, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Dan 20 jenis huruf ini melambangkan 20 jari manusia. Dan jari merupakan salah satu alat hitung manusia yang paling sederhana. Dan hal ini melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan, orang Jawa khususnya banyak selalu menggunakan perhitungan yang matang sebelum melangkah. Dan hal ini pun bisa menjadi salah atau kalah atau tidak benar, apalagi mereka yang tanpa perhitungan persiapan sebelumnya. Aksara Hono Coroko dibaca Hana Caraka, atau artinya ada utusan. Bagi orang Jawa, setiap manusia adalah utusan dari Tuhan atau ciptaan Tuhan. Mereka ada yang diutus menjadi nabi atau rasul atau wali, guru, dan minimal diutus untuk menjaga dirinya sendiri-sendiri. Dan mereka yang menjadi utusan atau ciptaan Tuhan harus memayu hayuning bawono, atau menjaga kelestarian alam, menciptakan perdamaian dan kemakmuran di alam dunia. Doto Sowolo artinya zat yang tidak boleh dibantah. Kalau dibaca Dat Aswala, tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa, zat yang tidak boleh dibantah atau ditandingi oleh siapapun. Dan kita sebagai manusia wajib tunduk terhadap aturannya, dan kita tidak bisa menjadi penguasa tunggal di alam semesta ini, dan kita harus taat kepada zat yang Maha Kuasa tersebut. Podo Joyonyo dibaca pada jayanya atau pada joyone, artinya sama-sama unggulnya. Jasmani dan rohani manusia harus sama-sama unggul. Kita harus menjaga keduanya, tidak hanya fisik tapi juga batin. Begitu juga tidak hanya batin lupa fisik. Ibarat kata, bekerja tanpa dilandasi niat ibadah, maka bisa menjadi serakah atau sombong. Begitu juga ibadah saja tanpa dilandasi disertai bekerja, maka bisa menjadi egois atau tidak baik. Begitu juga kesehatan fisik juga kita jaga dari penyakit lahir, kesehatan batin, kesehatan hati kita jaga dari penyakit batin atau hati seperti iri, dengki, emosi, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Makanya fisik dan batin, jasmani dan rohani harus sama-sama baiknya. Dan aksara selanjutnya Mogo Botongo, singkatan dari Sukma Raga Batang, atau artinya roh, tubuh, bangkai atau mayat. Jika roh manusia sudah meninggalkan tubuh yang mana sebagai kendaraannya di dunia, maka tubuh tersebut akan menjadi bangkai atau mayat dan tidak berfungsi lagi. Sehingga kita tidak terlalu membanggakan fisik saja. Dan dalam keadaan ini
Kalau manusia sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka manusia sudah tidak lagi disebut manusia sebagai eksistensinya sebagai khalifah atau utusan Tuhan atau hamba Allah lagi di bumi ini, alias sudah berakhir dan dikubur menjadi bangkai atau mayat.